Hai, selamat sore semuanya. Welcome back to YouTube channel Viko Universitas Emputan Tular. Masih di Kopi PM, kopi santai di sore hari. Balik lagi bareng saya Dharma Maulana, salah satu mahasiswa Universitas Emputan Tular. Oh ya teman-teman, kali ini saya nggak sendiri nih. Saya masih ditemenin dengan dosen terbaik kami, yaitu Ibu Selvi Sofiawati, SIKOM MIKOM. Halo Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore Dharma. Nah, kali ini kita mau podcast bareng siapa nih Dharma nih? Oh iya Bu, kali ini kita di mana dulu sih Bu? Oh, Posisinya? kita ada di ruangan Rektor Universitas Emputan Tular. Wah, luar biasa loh Bu, kita bisa sampai di Ya. ruang rektor loh. Saya baru kali ini agak gugup sebenarnya Bu ya. Alhamdulillah ya guys, kita dikasih kesempatan untuk podcast bareng Bapak Rektor. Oke. Nah ya Bapak Rektor sendiri yaitu bernama Bapak Profesor Dr. Sutrisno Agus. Selamat sore Bapak. Selamat sore semua. Ya, terima kasih ya Pak sudah mau ikut podcast Iya. Terima kasih Sudah dikasih kesempatan nih Pak, anak-anak untuk bisa podcast bareng Bapak nih. dengan senang hati. Gimana kabarnya Pak? Baik sekali, Oh, tetap semangat ya Pak ya? sangat semangat. Harus semangat terus jiwa muda ya Pak. Iya Oh, betul. Saya Umur lihat. boleh tua tapi Jiwa tetap Jiwa muda. tetap Betul Pak, Pak. saya juga mau ngucapin ulang tahun dulu. Kayaknya Oh, iya. walaupun udah agak telat ya Bu, 13 Desember ya Pak. Betul. Ya ampun. Selamat ulang tahun, Bapak. Selamat ulang tahun, Makasih, Pak. makasih. Sukses selalu ya Pak, sehat selalu. amin. Dan harus Makasih. bahagia Pak. Bahagia tentunya bahagia Sangat juga, Pak. bahagia. Kita sebenarnya mau podcast ngobrolin apa nih Dharma nih? Nah ini dia Bu, kita mau ngobrolin mengenal sosok inspiratif Rektor Universitas Emputan Tular itu Bapak Kris. Bapak Kris. Bapak panggilannya Bapak Kris. Ya. Panggil Pak Lebih Kris. santai mungkin ya, Pak. Lebih Ya. santai. Lebih Bapak santai. Kris, ya. Nah ternyata Dharma ya Pak Kris ini hobinya karaoke, bernyanyi. Sama kayak saya. Berarti kita cocok ya Pak. Kapan-kapan kita joget dan karaoke Boleh, bareng, boleh. Pak. Gitu ya. Karaoke itu bikin kita senang, bahagia gitu kan. Tapi pulang Kita karaoke- selalu semangat. Pulang karaoke pusing lagi Pak. Oke. Nah sosok seperti apa sih Dharma yang kalian mau tahu nih? Oh, jadi kita sini semua Hmm. pertanyaan tentang kayak apa sih yang Bapak lakukan nih Pak dalam 1 tahun ke depan nih Pak untuk Universitas Emputan Tular untuk membangun dan memajukan universitas sendiri Pak. Ya, universitas itu tugas utamanya kan melakukan pendidikan, pengajaran, dan membimbing mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian. Itu yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi bukan hanya kuliah, ya, tapi Iya. juga melakukan pengabdian masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, dan melakukan penelitian yang bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga bisa untuk dunia usaha. Wow, Gitu. luar biasa ya Pak. Jadi bukan prioritasnya bukan mahasiswa tapi dunia usaha juga. Karena Iya. mungkin di sini saya ini salah satu mahasiswa P2 kayak saya juga bekerja juga dan teman-teman mungkin juga ada yang usaha. Jadi bukan hanya mahasiswa aja yang tadi kalau Iya, gitu. iya. Cukup baik ya nih. Bapak sendiri nih Pak dalam ketika Bapak dari menjabat sampai dengan sekarang apa Pak yang Bapak lakukan di Universitas Emputan Tular? Jadi kalau lihat 1 tahun yang lalu, UMT singkatan dari Universitas Emputan Tular mengutamakan supaya menjaga akreditasi. Jadi akreditasi suatu program studi sangat penting. Saya kasih contoh, kalau pegawai negeri ya ingin menjadi kepala seksi, akreditasi dari program studinya minimal B. Benar Pak. Kalau C itu nggak akan diterima. Ya. Nah, kita selalu menjaga supaya akreditasinya tetap bertahan B, baik untuk program studi maupun untuk universitas. Gitu. Caranya gimana? Ya, kita berusaha supaya para dosen, termasuk Ibu Sylvie ya, Iya. mengurus kepangkatan atau jenjang jabatan akademik, ya, melakukan penelitian, ya, dan juga melakukan pengabdian masyarakat sehingga bermanfaat buat bukan hanya masyarakat sekeliling kampus, tapi juga masyarakat Jakarta, kalau boleh juga seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Oke Pak. Nah, ada nggak sih Pak rencana buat ke depan ini buat menambah program studi itu Pak? Saya mengamati, mencermati perkembangan saat ini, ya. Itu kelihatannya mahasiswa perlu diajarkan yang serba digital. Contohnya Oh, digital marketing, ya,
Tahu sekarang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu nggak begitu suka datang ke mall macet jalanan, lebih suka Online. lewat online Online ya Pak, gitu mungkin kan. belanja, terus Ah, kayak iya. dia mau lihat-lihat apa gitu, Iya. semua sudah ada di internet semuanya. Ya, dan mahasiswa kalau tidak mau ketinggalan zaman, kan sekarang udah era 4.0 menuju 5.0 ya, itu harus menguasai internet, menguasai big data, data analitik ya. Sebagai mahasiswa wajib itu tahu. Jadi kalau buku pun, ya saya pengarang buku juga, kurang begitu laku. Royalti yang saya terima menurun. Oh, jadi Bapak nih memang sebelumnya sering nulis gitu ya Pak? Ada 10 buku. 10 buku? Wah. Salah satu sumber penghasilan saya dari royalti. Dari royalti Pak? Dengan adanya pandemi, mahasiswa nggak mau lagi beli buku, Jadi beralih ya Pak. beralih online Oh, gitu kan, semuanya, Pak. begitu. Karena menurutnya mereka lebih simpel aja. Nah, Teknik langsung bisa muncul ya Bu. Iya, jadi bukan hanya belanja lewat online, tapi kuliah pun lewat online, kemudian belajar ilmu apapun lewat Lewat online. online. Tadi pagi saya mau tahu apa tuh data analitik, big data, tinggal googling kan, Tinggal googling. ketik itu udah tahu semua. Keluar semua Iya. ya. Nah, Pak. itu. Betul. Nah makanya kita sebagai manusia ya atau mungkin mahasiswa, kita juga harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan itu karena kita akan menuju ke era 5.0 tadi ya Pak ya. Nah salah satunya juga di Universitas Amputan Tular ada yang namanya Fakultas Fikom kan. Nah Fakultas Fikom ini kan beralih ya Pak dari tadinya jurnalistik ke broadcast, sekarang Digicom namanya, digital komunikasi Komunikasi. seperti itu. Nah selanjutnya apa lagi? Ah, nih Bu, ada lagi Bu. Menurut Bapak nih Pak, pandangan Bapak nih kalau mengenai perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini Pak? Ya, secara umum di masa pandemi emang saya sendiri merasa kurang puas ya mengajar mahasiswa karena kadang-kadang mahasiswa kan kelihatannya hadir tapi ternyata dia nggak tahu kemana gitu kan. Oke, mungkin menurut Bapak Iya. Jiwanya kemana? Jiwanya kemana gitu Pak? Ah. Jadi cuma masuk nih di online tapi orangnya tetap nggak tahu Iya. dengerin atau enggak ya? Iya. Saya nggak salah satunya Bapak, tenang aja. Saya salah satu. Sebagai dosen harus tahu kadang-kadang coba si ini Ya. baca Iya, iya. giliran Oh, kan? iya. Betul, Coba betul. jawab pertanyaan Iya. gitu kan. Kita ingin mahasiswa bukan cuma hidupin internet tapi betul-betul mengikuti kuliah. Iya. Ya, jadi banyak cara yang bisa dilakukan dosen agar mahasiswa serius mengikuti kuliah. Mungkin Dan nanti juga tes waktu aja. ujian Nah. jangan copy paste ya, itu dia. Nah, itu pesan ya. Pesannya jadi ini salah satunya pesan dari Bapak. Iya. Nah, tapi pasti ya Pak. Kita harus jujur, penuh integritas gitu kan. Karena Selagi jadi mahasiswa dan nanti sesudah lulus gitu. Betul. Ya, Karena itu yang akan menentukan kualitas ya Pak ya. betul sekali. Ketika kita jadi mahasiswa yang penuh kejujuran itu yang nanti akan menentukan kualitas kalian nih kalau lulus. Makanya jangan protes kalau disuruh on cam ya. Itu dia. Nah. Zoom. Jadi salah satunya tadi buat Bapak itu ya Pak, mengetahui si mahasiswa itu ada atau enggak Iya. begitu ya Pak. Jangan sampai cuma timbul nama tapi Iya, iya. orangnya enggak ada. Itu jadi kelemahan era digital ini ya Pak. Iya, iya. Jadi sebenarnya justru kalau kita mengambil kelebihan era digital ini, kita bisa kuliah atau belajar dimanapun ya Pak. Betul. Nggak gitu. harus ke kampus kan karena online Iya. nih. Cuma ya tadi kekurangannya. Kekurangannya kita nggak tahu tuh anak serius atau enggak ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kami anak-anak Amputan Tular itu serius semuanya Pak. Iya. menghadapi online. Iya. Mudah-mudahan ya, Pak, ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Pak, ini kalau misalnya apa sih yang dilakukan untuk menghadapi revolusi 5.0 Pak dari Universitas Iya. Amputan Tular sendiri Pak? Ya, kita termasuk salah satu universitas yang selalu mengupdate IT sistemnya. Itu. Jadi absensi, kemudian ujian gitu kan. Itu ada softwarenya. Kita kerjasama dengan supplier software tertentu walaupun bayar ya, tapi tetap dilakukan oleh Amputan Tular supaya mempermudah mahasiswa begitu. Dan buat mahasiswa kan kalau kuliah online itu tidak perlu hadir ke sini kan, penghematan transport, penghematan waktu begitu. Mungkin paket datanya bisa Ah, mau paket wifi data. kali ya. Iya, betul. Oke Pak, kalau sarana dan prasarana nih Pak yang ini apa sih yang Bapak Menunjang. tambahkan gitu Mas yang untuk menunjang Fasilitas dari Iya. kampus sendiri Iya. Pak. Jadi dengan dana yang ada gitu kan, kita nggak bisa royal, tetap harus berhemat. Ya menambah fasilitas
komputer, laptop di masing-masing program studi, kemudian melakukan pelatihan untuk penggunaan software yang baru, dan kerjasama juga. Hari ini pun ada kerjasama dengan pihak luar untuk menyediakan semacam data perkuliahan ya, supaya kuliah online bisa lebih bagus lagi. Begitu, banyak banget yang support dari kampus. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan dana yang Agak agak terbatas ya, tapi kita tetap optimis. Tapi bagaimana Pak cara, kan banyak juga kan Pak, kalau misalkan kita biasa konvensional lah istilahnya ya Pak ya, atau offline tiba-tiba online kan banyak juga yang mungkin shock gitu, kaget gitu ya. Apalagi dengan perubahan seperti yang tadinya ujian lewat Edlink sekarang ke CBT kan seperti itu ya Pak, Ya. karena digitalisasi itu. Nah dari pihak kampusnya sendiri seperti apa Pak? Ya, meyakinkan mahasiswa bahwa inilah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita jangan jadi mahasiswa atau dosen yang tidak mau berubah. Yang sulit adalah bagaimana merubah mindsetnya, merubah kebiasaan. Kebiasaan karena habit gitu. Gitu. Jadi kita usahakan berikan yang lebih baik, yang lebih praktis, dan sebetulnya jadi lebih murah gitu. Dan di Amputan Tular sebagai Universitas Bhinneka Tunggal Ika ya, saya perlu sebutkan, mahasiswanya itu bisa datang dari Indonesia Timur, dari Jawa Barat, dari mana-mana, Jawa Tengah dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke. Dan agamanya juga kan Agamanya berbeda-beda, baik dosen maupun mahasiswanya, dan kita tetap hidup rukun. Karena itu disebut Universitas apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi banyak hal-hal positif ya Pak yang tadi Bapak bilang, ada daerah Papua, ada juga yang dari daerah-daerah lainnya bergabung satu di sini, komunikasinya lancar segala macam, bisa jadi saudara. Oke Pak, bagaimana sih Pak kalau misalnya dari pihak dari kampus atau termasuk Bapak untuk kayak semacam meningkatkan kualitas mahasiswanya Pak? Kualitas mahasiswa. Jadi saya sering meminta para prodi itu secara periodik ya melakukan atau mengadakan seminar, kadang-kadang online, kadang-kadang juga bisa offline, mereka hadir. Siapa yang berbicara itu pakar-pakar ya. Kalau mahasiswa ekonomi ya biasa yang akuntansi kita undang para akuntan yang berpengalaman, konsultan pajak. Dan kalau Anda lihat di bawah, kita juga ada kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Karena mahasiswa bisa mengetahui gimana sih perdagangan saham. Perdagangan saham itu bukan judi gitu ya, tapi juga membantu mereka yang ingin investasi. Karena era digital tadi. Era digital. Gitu. Untuk memanfaatkan era digital. Terus ada juga kerjasama dengan Dirjen Pajak, ya. Nah ini mendekati pengisian SPT, nanti beberapa mahasiswa akan dilatih untuk jadi semacam konsultan atau membantu wajib pajak, mau dosen, mau masyarakat sekitar untuk bagaimana mengisi SPT. Dan itu dibimbing oleh kantor pajak, Kanwil Pajak Jakarta Timur. 2 minggu lalu saya ketemu mereka untuk membicarakan hal ini. Jadi udah tadi ada bursa efek, terus juga ada pajak juga ya Pak. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi ya Bu dengan Universitas Bhinneka Tunggal tuh. Berarti kan UMT juga menjaga relationship ke eksternal ya Pak ya. Iya, pihak eksternal. Bekerja sama dengan berbagai perusahaan-perusahaan lain di luar. Nah kalau karena saya Vkom nih Pak ya, salah satu dosen Vkom ya, promosi lagi ya. Iya, promosi nggak apa-apa ya Pak. Apa Pak kalau yang Vkom sendiri dari segi mungkin pelatihan untuk dosen atau mahasiswa atau kerjasama dengan siapa Pak? Vkom saya tahu itu kaprodinya ya, dekan dan kaprodinya. Itu kadang-kadang kan mereka melakukan pengabdian masyarakat ke daerah ya, melatih, membantu masyarakat di sana ya, banyak hal yang dilakukan. Dan bulan lalu saya ikut juga membuka pengabdian masyarakat mereka, sebagian ke Cianjur membantu yang gempa bumi, sebagian juga di sini membersihkan
ruangan-ruangan, Iya. ruangan dekannya, ya. Dan itu sangat baik. Jadi jangan selalu ngurusin orang luar, tapi yang dalam Iya, masih internalnya berantakan. dilupain, Pak. Jadi digabung. Dan saya juga bilang kalau bisa itu tanah di UMT ini kan luas ya. Iya. Kenapa nggak dibikin kebun gitu? Saya senang berkebun, taman gitu kan, supaya lebih asri Iya. penghijauan. Ya, itu juga membantu supaya ozon kita nggak bolong. Wah, iya, Pak. Gitu. Tadi Bapak bilang udah kerjasama sama yang eksternal ya Bu, dari perusahaan-perusahaan di luar. Nah, kalau misalnya dari universitas lainnya Pak, Universitas Amputan Tular ini ada nggak sih Pak kerjasamanya? Gitu. Ada, dulu ditempel di sini ya. Oh. Saya pernah ikut kerjasama dengan tempatnya waktu Universitas Bayangkara. Jadi Trisakti dan universitas umumnya swasta lainnya, kita kumpul kerjasama membicarakan bagaimana meningkatkan mutu, Iya. melakukan penelitian bersama gitu kan, ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis gitu kan. Dan yang bagus juga itu kan sekarang pemerintah menganjurkan kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar. Mereka belajar. Program magang itu penting. Nah, ya. Ada teman anaknya kuliah bukan di sini tapi di tempat lain, bisa magang di event organizer, Oh, malah dibayarin ke Jogja, semuanya digratisin lah Pak. digratisin. Dia tugas sana event organizer paling berapa hari gitu kan. Kalau kebetulan ada 2 minggu ya mungkin bolak-balik Jogja kan nggak mahal. Nggak Di mahal. Jakarta juga bisa gitu kan. Jadi itu supaya perguruan tinggi kita lebih dikenal dan mahasiswa mendapat ini pengalaman praktek. Merasa bangga sih Pak sebenarnya. Bangga. Seperti itu, Pak. Jadi apa yang diajarkan di kampus bisa diterapkan di masyarakat. Itu yang penting. Iya. Jangan jadi kutu buku, tidak bergaul, IPK-nya 4 tapi begitu kerja wah nggak tahu apa-apa. Aduh. Jadi program magang itu sangat penting menurut Iya, saya. betul Pak. Begitu. Nah, untuk kan sekarang juga tadi ya Pak, perubahan salah satunya perubahan kurikulum. Kita ada kampus Merdeka atau MPKM ya Pak namanya. Di UMT sendiri akan diterapkan mulai kapan Pak? Sebetulnya kemarin uji cobanya sudah, rencananya tahun ini akan full PPKM itu, Kurikulum Merdeka gitu. Ya. Dan UMT juga dapat bantuan dari pemerintah tuh kan. Nggak tahu Anda sebagai mahasiswa dapat nggak tuh yang program beasiswa apa tuh? Oh dapat Pak. Kemarin sempat di-share juga sama Pak Wadi ya. Iya. Tapi saya nggak masuk dalam kategori. Jadi itu juga pemerintah untuk mendorong mahasiswa harus yang IPK-nya dipertahankan di atas 3. Iya, cum laude ya Pak ya. Ya, di atas 3 lah. Itu juga dosen-dosen kan saya percaya bahwa Ibu Selvi benar ya, nggak salah ngomong ya. Nggak, Pak. Ya. Udah saya apalin dari tadi. Oh iya, hafalin, Pak. Itu Ibu Selvi juga bisa dapat bantuan kalau ikut Serdos, Iya, sertifikasi dosen. Lumayan loh tunjangan Serdosnya. Cuma untuk dapat Serdos harus rajin neliti ya, bikin penelitian, Pelatihan juga ya, Pak? pengabdian masyarakat selain ngajar. Ya. Nah, jadi untuk mahasiswa juga jadi tahu ya Pak ya, ternyata dosen juga nggak hanya ngajar tadi, karena untuk meningkatkan kualitas juga kita juga ada penelitian, ada pengabdian, yang mana tadi Tridharma tadi ya. yang Bapak Tridharma sebutkan. perguruan tinggi. Nggak beda jauh ternyata sama mahasiswanya ya Bu. Ya, jadi jangan dibilang ngajar doang enak nih ngasih tugas, biasanya gitu Pak, mindset anak-anak nih. Enggak. Saya enggak dong Pak, tenang aja Pak. Ternyata kita juga punya istilahnya tanggung jawab untuk bisa bagaimana kita mau meningkatkan kualitas mahasiswa agar lulusannya lebih berkualitas kan, seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Luar biasa ya Bu. Kayaknya saya juga ngeliatin kopi nih, kayaknya kita udah seret banget dari tadi. Oh ya. iya. Baru saya mau Agak, bilang iya ada nih. kering-kering gitu Pak, makanya Karena kita kita minum dulu ya Pak. Kopi PM Podcast, jadi Iya, kopi. podcastnya sambil Sambil ngopi ngopi, bareng Pak. gitu Pak Iya, temanya. pas banget nih Pak, temanya di belakang tuh ya kan udah banyak gitu. Iya. Oke. Oke. Disponsori ya? Disponsori ya Pak. Pak Kris, oke mungkin terakhir ya Pak dari saya, kayaknya udah banyakan ngomong kali ya Bu. Saya juga bingung banyak pertanyaan dan saya terima kasih dan cukup bangga ya Pak. Maksudnya saya di sini ditemani sama Bu Selvi juga, duduk bareng Rektor Universitas Amputan Tular. Saya
sangat-sangat bangga gitu. Mungkin nanti saya bakal ceritain ke teman-teman, oh gue pernah lu duduk bareng sama Pak Rektor gitu ya. Harus dibanggakan ya Pak. Tinggal nyanyi bareng aja. Ini nyanyi bareng Pak ya kan. Nanti kita coba nyanyi Kalau bareng nyanyi ya Pak. bareng mungkin di luar ruangan. Di luar ruangan ya Pak. Takutnya kalau nyanyi bareng saya nggak pulang Pak nanti. Pak Kris. Sebentar, saya mau potong dulu. Apa? Saya dulu S1-nya di UI ya. Iya Pak. Yang saya ingat sampai sekarang. Jadi mungkin harus punya moto juga nih. Apa tuh? Motonya sebagai mahasiswa itu, sebentar saya mesti ingat lagi nih. Ngopi dulu lagi. Oh, ngopi lah. lagi ya, biar ingat lagi. Kayaknya kalau udah ngopi mesti ingat lagi Pak. Apa namanya? Jadi bukan hanya belajar, ya harus bergaul. Ya, Sosialisasi. ini saya baru ingat sekarang setelah ngopi ya. Oh, ya, jadi kopi hitam itu mengingatkan ya. Buku cinta dan apa ya? Kok lupa lagi. nih. Ngopi lagi dulu Pak. Jadi maksudnya jangan belajar terus dari kutu buku, Ya. tapi kita juga harus bergaul, Betul. ya bersosialisasi dengan teman-teman dan berolahraga. Gitu. Jadi dan jangan lupa kita adalah manusia. Waktu dilahirkan agama pun mengatakan manusia itu harus berkembang biak. Berkembang biak. Betul ya, mungkin saya agak kasar tapi berkembang biak maksudnya. Saya ingat sekarang buku Pesta dan Cinta. Buku oke. Keren ya? Buku Pesta dan Cinta. Buku artinya belajar. Belajar. Pesta itu kan bergaul, Iya. bukan pesta mabok. Bukan pada senang ya Pak. Iya. Buku Pesta dan Cinta. Iya. Nah itulah kodratnya kita kan harus berkeluarga. Jadi jangan sampai ngikutin sekarang di luar negeri ya kalau Iya, saya iya. ikutin. Itu penduduk berkurang. Kenapa? Karena biaya mahal, mereka tidak mau menikah. Regenerasinya ya. Jadi nggak berkembang biak. Nggak berkembang biak. Nggak negatif ya Pak. Iya, iya. Itulah harus punya moto ya. Iya. Nanti diusulkan ke Pikom apa motonya gitu kan. Kalau saya tadi itu udah masuk Pak, Pesta sama Cinta Pak. Kayaknya bukunya nih belum. Bukunya ya. Oke. Ada beberapa yang cinta ya belum ya. Iya Cinta beberapa belum kan, tapi banyak kan. Kebanyakan galau. Pak. Galau kan. Kalau galau tuh agak rumit jadinya. Harus ada keseimbangan. Keseimbangan. Itu keseimbangan. Kayak tadi saya bilang kalau kita kan keseimbangan otak kiri Iya, dan otak kanan. iya. Jadi ternyata ya seorang bapak Bapak yang Chris ya, sudah gitu. profesor, nih guys ternyata nggak melulu soal buku, nggak melulu soal belajar ya Pak ya. Ternyata Iya. memang harus seimbang Ada di antara sampingnya ada itu kesenangan ya Pak. akademik dan Iya. non akademik lah ya gitu. Supaya hidup seimbang sehingga jiwanya tetap muda, sehat dan bahagia Mas ya Pak. Dan dalam bisa hidup. menikmati hidup luar secara biasa. bertanggung jawab. Oh, iya, betul, luar betul biasa, sekali. Nah Bapak. itu juga quote-nya, nah harus menikmati hidup tapi dengan Secara bertanggung secara jawab. bertanggung Nah, jawab. Dan satu lagi yang selalu saya ingat, buku Pesta dan Dan Cinta. Cinta. Wah itu Mantap. mantap. Oke Pak Agus. Ini tadi saya tanya buat pesan buat mahasiswa Unpad ya Pak, seluruh mahasiswa kami baik kami yang ada di sini juga. Apa sih Pak pesan-pesan Bapak buat kami nih Pak? Nah, ini secara umum ya, Iya, saya secara sering umum. nasihatin yang muda-muda. Ya, pertama selalu berpikir positif. Mau hujan mau panas kita syukuri, ya kan. Yang kedua, kita harus siap selalu membantu sesama manusia, yang kenal maupun yang tidak kenal, tanpa mengharapkan balas jasa atau imbalan. Percayalah bahwa itu nanti yang Maha Kuasa yang akan Membalas ya. membalas kebaikan kita, ya. Kemudian sebagai mahasiswa ya tentu belajar, dan kalau bisa Anda harus ingat bahwa ibu itu melahirkan kita kan, Ya. bapak yang banting tulang cari uang buat mengkuliahkan kita. Jangan jauh-jauh dikirim, kemudian di sini main-main melulu. Oh iya Pak. Nah, Atau ini sudah penting. lulus tidak mau cari kerja. Benar. Balas budi orang tua, walaupun mereka tidak mengharapkan. Ya. Dan selalu menghormati, mencintai ibu. Setua apapun, ya. Mungkin kita bandel-bandel suka dimarahin, tapi ibulah yang melahirkan kita. Harus selalu mengabdi, mencintai ibu kita. Jadi istimewakan Ya, terutama itu dari pengalaman yang Bapak saya Ibu. rasakan selama ini. Oke. banyak pesannya ya Pak. Tadi pertama berpikir positif tuh ya kan, saling menolong tanpa timbal balik. Terus tadi juga doa ibu. Iya. Ya, Asik. itu yang paling penting itu doa ibu ya. Makanya saya selalu bilang sama ibu saya selalu minta maaf kalau bisa buat dia nangis Pak, karena belum bisa buat bahagia.
Aduh ya ampun. Jadi sedih nih ya tapi, jadi Pak. tapi apa namanya memang Pak seperti itu ya, karena terkadang mahasiswa ini kan banyak lah, mungkin mudah-mudahan tidak apa namanya, tidak banyak, lebih banyak lah ya, lebih aware sama tanggung jawab ya, sama kuliahnya ya Pak ya. Karena melihat ya, saya juga dulu, karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya Pak ya, dulu pikirnya seperti itu. Kalau misalkan mau main-main, orang tua kita tuh mengharapkan kita pengennya jadi sukses seperti itu. Nah mungkin makanya Bapak jadi sukses sampai dengan sekarang ya, selalu ingat pesan-pesan yang tadi. Buku Pesta dan Cinta, saya selalu ingat itu Pak. Belajar baru lagi. Oke Pak Kris, kayaknya kita udah cukup Udah lama terasa juga ya? ngobrol-ngobrol tadi sambil ngopi juga lupa ngopi lagi kata Bapak. Wah saya ingat Pak, nanti kalau Bu Selvi tugas ini apa? Bentar Bu saya ngopi dulu. Biar saya ingat Pak jawabnya. Pak Kris terima kasih banyak Oke, buat terima kasih. podcastnya hari ini Bu. Mungkin dari kesimpulan hari ini gimana nih? Ya, jadi tadi banyak sekali ya pesan yang disampaikan oleh Bapak ya, terutama mudah-mudahan kita juga berkolaborasi, dosen juga harus berkolaborasi dengan mahasiswa ya Pak ya, untuk meningkatkan pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas nanti lulusannya, karena salah satu tugas dosen atau dengan Bapak Rektor juga ya, pendidik ya Pak, kita kan mendidik bukan hanya mengajar tapi mau mendidik, membentuk karakter mahasiswa yang lebih bertanggung jawab seperti itu. Nah tadi juga banyak sekali ya pesan-pesannya ya. Benar, kayak tadi tuh yang selalu saya ingat itu doang sih tadi Pak, yang kata buku Pesta dan Cinta ya. Tapi nggak ada Pak, banyak lah, banyak hal-hal Iya. yang saya ingat itu. Jadi di sini juga yang Bapak bilang Universitas Kota Tular ini ingin menciptakan mahasiswa yang terbaik dari segi kualitasnya. Jadi bukan hanya buat internalnya mahasiswa tapi melainkan buat lingkungan. Iya. Itu yang paling Jadi utama ya. Bu. supaya nanti mereka lulus, implementasinya dapat dan juga berkualitas di dunia kerja. Ya, nanti ditanya kan lulusan mana tuh? Oh. Ya kan. Dosennya Siapa siapa? dosennya? Rektornya siapa? Oh, Iya. Pak Kris yang sering ngaji saya karaoke gitu. Agar bisa bersaing dengan universitas yang lainnya. seperti itu. Jadi hormat orang tua, Ya, pertama ibu, Ya. dan juga dosen. Dosen ya benar. Nah, Jangan ya. pernah lupakan dosen. Iya benar Pak. Karena sukses itu Nah. dari orang tua kedua dosen gitu ya. Itu saya dapat dua-duanya, seorang ibu iya, seorang dosen iya. Dosen. Nah. Oke. Oke Pak Kris, terima kasih banyak buat hari ini ya Pak. Semoga sukses selalu buat Bapak dan keluarga. Sehat-sehat terus ya Pak. Terima kasih. Nah, jangan lupa juga nih guys ya, untuk subscribe, like, comment, and share YouTube kita di Vkom Universitas Emputan Emputan Tular. Tular. Selamat sore semuanya. Bye bye.